Maksiat dosa yang dikerjakan bukan karena nantang Allah, enggak, karena nggak belajar ilmu agama. Dan nanti di hari kiamat orang-orang ini akan beralasan kepada Allah di saat akan dimasukkan ke neraka. Dia bilang, ya Allah, saya nggak tahu, saya kira ini bukan dosa, ternyata dosa. Saya kira ini bukan kewajiban, ternyata kewajiban. Nanti Allah akan jawab, aku sudah utus kepadamu Nabi dan Rasul sebagai basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira, memberi kabar ancaman. Aku utus kepada kalian seorang ustadz, kiai, ulama untuk belajar. Kenapa kalian nggak mau belajar? Kenapa kalian nggak mau hadir majelisnya? Kenapa kalian tidak istiqomah dengannya? Kenapa kamu tidak bertanya? Maka pada akhirnya tetap orang-orang seperti ini dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap para pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Ku, Pak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, jamaah majelis jalsa ahad, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi hari-hari kita, kehidupan kita dengan amal soleh, wabil khusus dengan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama ini Pak Bu menjadi solusi kita yang hidup di akhir zaman, pengen selamat daripada fitnah kejelekan yang terjadi di akhir zaman. Solusinya bagaimana? Istiqomah hadir majelis taklim, terus belajar ilmu agama, dekati ustadz ke ulama, bertanya kepadanya di saat ada sesuatu yang kita nggak paham. Dan itu penting, karena sekarang ini terkadang banyak orang melakukan dosa tapi tidak sadar itu satu dosa. Banyak orang meninggalkan kewajiban, dia tidak sadar padahal itu satu kewajiban. Alasannya simpel, karena nggak belajar ilmu agama. Terkadang mereka bukan nantang sama Allah, meninggalkan kewajiban karena saya berani sama Allah, bukan. Maksiat dosa yang dikerjakan bukan karena nantang Allah, enggak, karena nggak belajar ilmu agama. Dan nanti di hari kiamat orang-orang ini akan beralasan kepada Allah di saat akan dimasukkan ke neraka. Dia bilang, ya Allah, saya nggak tahu, saya kira ini bukan dosa, ternyata dosa. Saya kira ini bukan kewajiban, ternyata kewajiban.
nanti Allah akan jawab, aku sudah utus kepadamu nabi dan rasul sebagai basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira, memberi kabar ancaman. Aku utus kepada kalian seorang ustadz, kiai, ulama untuk belajar. Kenapa kalian nggak mau belajar? Kenapa kalian nggak mau hadir majelisnya? Kenapa kalian tidak istiqomah dengannya? Kenapa kamu tidak bertanya? Maka pada akhirnya tetap orang-orang seperti ini dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya yang harus selalu kita ingat bahwasanya belajar ilmu agama ini penting, Mbak. Makanya Nabi dalam hadisnya itu sangat pentingnya Nabi sabdakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari pertama kali engkau dilahirkan sampai engkau akan masuk kuburan. Artinya selama masih hidup wajib kita belajar ilmu agama. Maka jangan sampai ibu-ibu biasanya ngentengin ngomongin orang, dikira ngomongin orang tuh nggak dosa. Ternyata malah ngomongin orang dosanya sangat besar. Kita yang laki-laki kadang-kadang ada adat budaya melanggar syariat, dikira nggak dosa karena ini adat budaya kebiasaan. Contoh, pagi ada acara nikahan, malamnya ngerewang bantu-bantu tapi sambil main gaple, dikira bukan dosa, padahal dosa. Ustaz, tapi kan ini adat di tempat kami, budaya. Adat budaya boleh dilakukan, boleh dilestarikan selama tidak melanggar aturan syariat. Ini ada adat budaya melanggar aturan syariat, ya nggak usah diikuti. Usah lebih banyak yang mengerjakan. Ya masa masuk neraka mau jamaatan, masuk surga jamaatan. Kalau masuk neraka jangan jamaatan. Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama sampai dikatakan nanti di akhirat paling banyak orang masuk neraka itu adalah karena orang tidak belajar ilmu agama. Maka penting yuk kita setiap saat belajar ilmu agama. Apalagi di tempat kita ini ada jalsa ahad ya, yang setiap malam ahad, setiap malam ahad ada kajian, tinggal diikuti, diistiqomahkan. Ada sesi tanya jawabnya, tanya kepada ustadz kiai ulamanya, tidak usah ragu, karena dengan kita belajar ilmu agama hakikatnya kita menjaga agama kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini rutin, nanti insya Allah mulai bulan depan nanti Al-Fakir akan pakai kitab ya. Bulan depan insya Allah nanti Al-Fakir akan pakai kitab. Al-Fakir minta maaf ini tidak seperti biasanya datangnya Al-Fakir on time. Nah, ini karena kita ini sekarang setiap malam Ahad keempat itu Al-Fakir ada 2 kajian Bada Isya. Bada Isya pertama di Masjid Syarul Islam, selesai 9:30 baru Al-Fakir ke sini. Karena malam ahad pertama yang harusnya di Cijoho, yang Al-Fakir rutin malam ahad pertama itu dioper ke Majalengka. Tapi kayaknya di Majalengka ini kayaknya Al-Fakir tidak akan dilanjutkan. Nanti Al-Fakir tetap insya Allah malam ahad pertamanya tetap rencananya di Cijoho Landeng insya Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membahas satu permasalahan yang penting, yang kadang-kadang malah kita tidak menganggap penting, aneh. Apa itu? Menjadikan amal kita ini diterima oleh Allah. Kita ini kadang-kadang kalau ibadah itu semangat, rajin, tapi kadang-kadang nggak mikir, ini ibadah saya diterima ya tidak oleh Allah. Memang untuk bicara diterima tidak kita serahkan sama Allah, cuma tanda-tandanya kan ada, cara yang harus ditempuh itu ada. Oh kalau kita berbuat kebaikan mah Ustadz sudah serahkan saja sama Allah, mau diterima tidak urusan Allah, betul. Tapi usaha untuk diterima harus kita kerjakan. Walaupun setelah usaha kita pasangkan sama Allah. Amal itu Pak Bu kalau pengen diterima itu harus ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita berbuat kebaikan tidak ikhlas karena Allah, itu nggak ada pahalanya. Bahkan dikhawatirkan bisa menjadi sebab kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya riya itu bukan hanya berbuat kebaikan karena manusia yang menghilangkan amal. Ar-riya tuhbitul amal. Riya itu bisa menghilangkan kebaikan, tapi nanti dikhawatirkan bisa nyeret orangnya ke neraka. Karena Nabi pernah menceritakan ada 3 golongan manusia yang sangat luar biasa amal ibadahnya. 1 ulama, 2 orang kaya yang dermawan, 3 orang yang meninggal di medan laga. Ini 3 manusia ini luar biasa.
Tapi tiga-tiganya dimasukkan neraka oleh Allah gara-gara tidak ikhlas dalam beramal. Riya. Yang jadi ulama dia minta sama Allah, ya Allah masukkan saya ke surga karena saya sudah belajar, mengajar, menyebarkan ilmu buat rutinan kajian. Kata Allah tidak. Kamu iya mengajar, tapi kamu mengajar karena ingin dibilang orang alim. Kamu ceramah di mana-mana karena kamu ingin urusan duniamu dibantu sama orang. Itu semua sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat tidak ada pahala bagimu. Wahai malaikat, seret ini orang alim masuk ke nerakaku. Orang alim masuk neraka. Kedua, orang kaya yang dermawan. Siapa nggak senang orang kaya dermawan lagi? Dia minta sama Allah, ya Allah, saya minta pahalaku karena saya dengan hartaku dermawan. Kata Allah, tidak ada. Kamu ini kaya dermawan karena pengen dibilang orang baik. Kamu kaya dermawan karena kamu pengen dibilang orang yang loman dengan hartamu. Itu sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat tidak ada pahala bagimu. Wahai malaikat, seret ini orang kaya yang dermawan ke nerakaku sekarang juga. Orang kaya yang dermawan masuk neraka. Yang ketiga, orang yang berjuang di medan laga. Minta sama Allah, ya Allah masukkan saya ke surga ya Allah, karena saya sudah berjuang untuk agamamu ya Allah. Kata Allah, tidak ada. Kamu selama ini berjihad, berjuang karena ingin dibilang pemberani. Kamu berjihad, berjuang karena kamu ingin dibilang kalau sudah meninggal dunia ingin dibilang mati syahid. Dan itu semuanya sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat tidak ada pahala bagimu. Wahai malaikat, seret ini orang yang berjuang di medan laga ke nerakaku sekarang juga. Tiga-tiganya masuk neraka. Kata para ulama, ini bukan hanya untuk tiga manusia saja, tiga golongan tadi, tapi semua hamba yang berbuat kebaikan bukan karena Allah, karena manusia, tidak ada pahalanya, bahkan bisa menjadi penyebab diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita beramal ikhlas karena Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, bagaimana kalau selama ini saya beramal karena ingin masuk surga? Bagaimana Ustaz, saya selama ini meninggalkan dosa dan maksiat karena saya tidak ingin masuk neraka. Saya ingin langsung masuk surga. Ustaz, jangan pakai ziarah dulu ke neraka, enggak usah. Ziarah itu wali songo, makanya para aulia. Jangan sampai mau masuk surga ziarah dulu ke neraka. Bagaimana kalau selama ini saya berbuat kebaikan, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji, sedekah, dzikir, majelis taklim, baca Quran, semuanya karena saya ingin masuk surga dan saya tidak ingin masuk neraka. Ikhlas tidak seperti ini? Para ulama menjawab, itu namanya ikhlas karena ikhlas memiliki tingkatan. Al-Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Imam Husain, cicitnya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan manusia dalam beramal itu terbagi menjadi 3, kata beliau. Yang pertama, ada manusia beramal itu seperti budak yang tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali nunggu cambukan dari majikannya. Itu adalah orang yang beribadah takut dengan neraka. Dan itu ikhlas. Cuma tingkatannya tingkatan yang bawah. Yang kedua, kata Imam Ali Zainal Abidin, ada orang beribadah itu seperti pedagang, gak mau rugi, maunya untung terus. Walaupun itu usaha kayak ulama, coba usaha kayak ulama suruh dagang, ada yang mau rugi? Ada yang gak mau untung? Tidak ada. Atau ustadz kayak ulamanya bolak-balik baca kitab, ya tetap namanya usaha dagang pengen untung. Siapa itu? Orang yang beribadah mengharap surga. Ibadahnya cuma 60 tahun. Itu pun campur-campur. Pengen masuk surga yang abadi. Ngacan tuh. Pengen masuk surga yang abadi. Ibadah cuma 60 tahun. Gak nyambung. Kalau mau ya ibadah 60 tahun, surganya 60 tahun. Ini abadi. Khalidina fiha abada. Bahkan kalau kita telaah, kita merujuk kepada Imam Ghazali yang beliau pernah dikutip dalam kitab Jawahirul Iyah, syarah kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau tidak salah di bab hadis yang min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tentang seorang muslim yang baik diperintahkan meninggalkan perkara yang sia-sia. Itu jelaskan di sana.
Kalau ada manusia usia hidupnya 60 tahun, setiap harinya dia itu tidur 8 jam, maka dia punya usia 20 tahun habis hanya dipakai untuk tidur. Coba bisa saya kajian ini coba dihitung. Ada orang usianya 60 tahun dikurangi 8 jam kali 60 tahun, nanti ketemu 20 tahun. Kenapa? Karena separuh daripada 24, sepertiga daripada 24 adalah 8. Berarti 20 tahun dipakai cuma untuk tidur. Kalau amal itu mulai dihitung di saat balik 15 tahun, berarti 60 kurangi 15, 45. Dikurangi 20, 25. Nah gitu. Belum lagi dikurangi 25, dikurangi kalau kita ini melakukan perkara yang sia-sia. Duduk depan rumah, ngitungin motor, mobil yang lewat depan rumah kita, itu kan sia-sia. Perkata sia-sia itu kalau kata Imam Ghazali, kalau dikerjakan nggak ada dosa, ditinggalkan tidak ada pahala. Kalau depan TV, itu sudah pasti banyak dosanya daripada pahalanya. Oh enggak usah, saya ngeliat kajian, coba lihat iklannya, ayo. Kecuali kalau iklan Anda matikan, nanti kalau sudah mulai nyalakan lagi. Kajian tabligh akbar bla bla bla, iklan fish, mulai sponsornya buka aurat sana, buka aurat sini, ya ibadah pemaksiat. Nah maka di saat ada orang itu usianya ternyata 25 tahun, sudah anggap aja 25 tahun, itu dibagi antara ibadah sama maksiat. Anggap aja ibadahnya lebih banyak, 15 tahun lah dia ibadah, dosanya 10 tahun, cuma punya modal 15 tahun ibadah, pengen surga yang abadi, nggak masuk di akal itu. Pengen beli gamis Saudi harganya 300.000, uangnya 100.000, pengen beli gamis Saudi, ya beli gamis Indonesia. Sehingga nggak adil kata yang punya gamisnya ini. Sama seperti itu juga, pengen masuk surga, ibadahnya sedikit, surga yang mana? Maka yang kedua, ada orang beribadah itu seperti berdagang, nggak mau rugi. Siapa itu? Orang yang beribadah mengharap surga. Yang ketiga, barunya luar biasa. Ada orang beribadah itu karena berterima kasih kepada Allah. Kenapa kamu sholat 5 waktu? Tanda syukur saya diberi nikmat mata oleh Allah. Kenapa kamu puasa? Tanda syukur saya diberi nikmat hidung oleh Allah. Kenapa kamu ibadah? Tanda syukur saya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah pada hari ini. Siapa itu? Orang yang beribadah, yang kenal dengan Allah, atau kita kan namanya al-arif billah. Jadi orang kalau sudah kenal sama Allah, dia ibadah itu karena satu, wujud terima kasihnya kepada Allah. Sampai sekarang diberi nikmat iman masih ada, diberi nikmat Islam masih ada, rumah tangga masih ada. Di luar sana ada orang berumah tangga sudah ribut, cerai lagi. Sehingga kalau al-arif billah, mereka itu berbuat kebaikan itu kenapa? Karena berterima kasih kepada Allah. Jadi ternyata orang ibadah mengharap surga takut neraka itu boleh, ikhlas itu hanya tingkatan daripada orang beramal, dan itu janji Allah. Yang baik surga, yang jelek masuk neraka. Yang tidak ikhlas itu kita beramal karena pengen dipuji, dilihat sama manusia. Mau nyumbang masjid, mau nyumbang musola, mau dimasukkan kotak amal, karena nggak ada yang lihat, dipending dulu. Setelah ada yang lihat baru duitnya dikecek-kecekin dulu. Lihat saya makan. Kalau orang beramal kan manusia itu baru namanya riya. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau saya sudah menyiapkan amal, niat saya ikhlas karena Allah. Jalan mau ke majelis taklim, niatnya karena Allah, mau hadir jalsa ahad, tiba-tiba di luar rumah ada yang bilang, "Bu, mau kemana?" "Oh, mau ke majelis taklim jalsa ahad." "Masya Allah, ibu solehah, doakan saya bu ya, saya belum bisa hadir ke majelis taklim." "Oh ya bu, sama-sama pas jalan." "Oh iya ya, berarti saya ibu solehah ya. Oh berarti saya orang yang baik ya." "Oh saya." Nah,
gimana nih? Niatnya ikhlas karena Allah. Di pertengahan jalan karena ada lain hal niatnya berubah. Apakah kebaikan tersebut ibadah kita lanjutkan dengan konsekuensinya ria atau kita tinggalkan biar tidak kena penyakit ria? Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nasihud Diniyah wal Wasi'maniyah beliau menjelaskan kalau tidak salah bab ikhlas atau ria itu. Saya jelaskan kalau ada orang sudah punya niat amal ibadah ikhlas karena Allah, di pertengahan jalan berubah itu karena pujian mungkin dari orang, karena mungkin prasangka dugaan kita. Kata beliau, teruskan dengan amalmu, barengnya dengan istighfar. Nanti istighfar itulah yang akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut, kata beliau. Jadi jangan berhenti, lanjut. Bareng dengan istighfar, kembalikan niat seperti sedia kala. Dengan istighfar kamu, kata Imam Haddad, akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Jangan malah ditinggalkan. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang meninggalkan kebaikan karena manusia itu hakikat riya, kata beliau. Jadi kalau ada orang pengen beramal kemudian dipuji, merasa riya, sudahlah saya tinggalkan amal ini, saya takut riya karena dipuji sama orang. Itu kata Imam Fudail bin Iyad hakikat riya. Kenapa? Habib Abdul Haddad menjelaskan, perkataan Imam Fudail bin Iyad, karena syaitan inginnya kita tidak beramal. Jadi syaitan tuh pengennya kita gak beramal, suka diganggu. Udah daripada kamu riya beramal dapat dosa, lebih baik tinggalkan saja. Ini permainan syaitan. Pokoknya prinsipnya kalau berbuat kebaikan tuh harus kita kerjakan. Meninggalkan kebaikan adalah suatu kesalahan. Kerjakan bareng dengan istighfar, kembalikan niat kepada sedia kala, maka istighfar itu akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas karena Allah, mengabadikan amal kita semuanya ikhlas karena Allah. Caranya bagaimana? Pegang dua perkara ini, insya Allah kita akan ikhlas dalam beramal. Yang pertama, di setiap beramal kita dengan kebaikan kita, jangan pernah merasa ini karena kebaikan saya, tapi katakan di hati kita, saya bisa beramal karena petunjuk dari Allah, karena hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Orang yang riya dengan amalnya karena dia merasa saya yang mengerjakan, saya yang melakukan. Tapi orang akan terlepas daripada riya, akan ikhlas dalam amalnya selama dia selalu menyatakan dirinya, saya bisa berbuat baik semata-mata semuanya karena petunjuk dari Allah, maka tidak ada kesempatan riya dalam dirinya. Yang kedua, cara agar kita ikhlas beramal karena Allah, caranya jangan pernah menganggap amal kita istimewa. Jangan pernah menganggap amal kita istimewa. Artinya apa? Biasa aja. Ustaz, bagaimana cara menganggap amal biasa? Ini amalnya besar ini. Cara menganggap agar amal kita ini biasa, tidak istiqomah, lihat orang yang di atas kita masih banyak yang amal ibadahnya lebih besar daripada kita, lebih banyak daripada kita. Kita merasa hebat dengan ilmu, siapa lebih hebat daripada ilmunya iblis? Kita merasa hebat dengan ibadah, siapa mengalahkan ibadahnya Sayyidatul Rabi'atul Adawiyah, sholat sunahnya 10.000 rakaat setiap harinya, salawat sama Nabi 50.000 kali setiap harinya. Kita mau bangga dengan kita punya harta ahli sodakoh, siapa mengalahkan hari ini sodakohnya sahabat Abu Bakar Siddiq yang memberikan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Maka di saat kita menganggap amal kita istimewa, nah itu akan jauh daripada ikhlas dan dekat kepada riya. Tapi di saat kita anggap amal kita biasa, tidak istimewa, melihat orang yang di atas kita banyak yang ibadahnya lebih hebat daripada kita, tidak ada ruang di hati kita untuk meriakkan amal yang kita kerjakan, maka amal kita insya Allah akan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah, dan kelak kita bisa memetik manisnya ibadah yang kita lakukan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab.